Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keniken Sinikea dengan NBI 1412100 139, kelas Ekonomi Teknik C. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan evaluasi tengah semester saya. Soal nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000. Untuk tambahan modal usaha barunya, dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Berikut adalah cash flow-nya. Dengan P ke atas karena meminjam dengan P sebesar 7.500.000 dan I 8%. Jadi diketahui P sama dengan 7.500.000. I-nya 8% dan N-nya 3 tahun. Yang ditanyakan adalah F. F sama dengan F per P kali I persen kali N. 7.500.000 F per P kali 8% kali 3. Dapat diperoleh hasilnya yaitu sebesar 9.447.750 rupiah. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga sebesar 9.447.750 rupiah. Selanjutnya soal kedua. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jadi nasabah 2 meminjam sebesar 1 juta rupiah. Maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga per bulan. Dan C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Berikut adalah cash flow-nya. P-nya Untuk P-nya ke bawah karena menerima uang sebesar 1 juta. Maka diketahui P sama dengan 1 juta. N-nya 12 tahun dan untuk I-nya dimisalkan 6%. M-nya 5. Ditanyakan opsi A. Opsi B, I persen. Dan untuk opsi C, I efisien dan R. Baik, untuk opsi A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan. A sama dengan A per P kali I persen kali N. 1 juta kali A per P kali 6% kali 12. Dapat diperoleh sebesar 119.300 rupiah. Jadi cicilan yang harus dibayar per bulan sebesar 119.300 rupiah. Selanjutnya untuk opsi B, tingkat suku bunga per bulan. A sama dengan P kali I kali N. Dan dipindah ruas, I sama dengan A per P kali N. 119.300 rupiah per dibagi 1 juta kali 12. Maka dapat diperoleh 0,10%. Selanjutnya untuk opsi C, tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk I efektifnya sama dengan 1 tambah I pangkat M kurangi 1. 1 tambah 0,010 kurangi 1. Maka dapat diperoleh 0,010%. Dan untuk R-nya I kali M. Dapat diperoleh 0,05. Selanjutnya soal ketiga. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai
A. Metode nilai sekarang atau present words. Dan B. Metode nilai direct seragam atau all word. Baik, berikut adalah tabel perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Untuk mesin A, ongkos atau biaya awalnya 45 juta rupiah. Ongkos biaya tahunannya 8 juta rupiah. Turun mesin setiap 3 tahun membayar 2,5 juta rupiah. Dan nilai sisanya 5 juta. Untuk umurnya 12 tahun. Selanjutnya untuk mesin B, ongkos atau biaya awalnya 29 juta. Ongkos atau biaya tahunnya 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. Nilai sisanya 3 juta. Dan untuk umurnya 6 tahun. Kita adalah cash flow. Cash flow present worth mesin A. P-nya ke bawah sebesar 45 juta rupiah. Dan F-nya sebesar 5 juta rupiah. Untuk A-nya sebesar 8 juta. Dan membayar setiap 3 tahun sekali sebesar 2.500.000. Maka diketahui untuk mesin A, P 45 juta, A-nya 8 juta, A3 2.500.000, F-nya 5 juta, N-nya 12 tahun, I-nya 15%. Tanyakan present worth. Maka biaya awalnya sebesar negatif 45 juta. Biaya tahunan sama dengan 8 juta, P per A 5 kali 15% kali 12. Maka dapat diperoleh negatif 43.364.800 rupiah. Selanjutnya biaya tahunan ketiga sama dengan 2.500.000 P per F kali 15% kali 3. Dapat diperoleh sebesar negatif 1.643.750 rupiah. Biaya tahunan keenamnya sama dengan 2.500.000 P per F kali 15% kali 6. Dapat diperoleh negatif 1.080.750 rupiah. Biaya tahunan ke-9 sebesar sama biaya tahunan ke-9 sama dengan 2.500.000 P per F kali 15% kali 9. Dapat diperoleh negatif 710.750 rupiah. Dan untuk biaya tahunan ke-12-nya 2.500.000 P per F kali 15% kali 12 dapat diperoleh sebesar negatif 467.250 rupiah. Dan untuk nilai sisanya P per F kali 15% kali 12 maka dapat diperoleh sebesar 934.500 rupiah. Dan untuk NPV-nya sama dengan 934.500 dikurangi 45 juta dikurangi 43.364.800 rupiah dikurangi 163.750 rupiah dikurangi 1.080.750 rupiah dikurangi 710.750 rupiah dikurangi 467.250 rupiah. Maka dapat diperoleh negatif 91.332.800 rupiah. Selanjutnya untuk cash flow present worth mesin B. P-nya sebesar 29 juta, untuk F-nya 3 juta, kemudian turun mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta, dan untuk A-nya 9 juta. Maka diketahui mesin B, P sama dengan 29 juta, A-nya 9 juta, A2-nya 2 juta, F-nya 3 juta, N-nya 6 tahun, dan I-nya 15%. Maka biaya awalnya sebesar negatif 29 juta. Biaya tahunan 9 juta, P per A kali 15% kali 6. Dapat diperoleh 34.060.500 rupiah. Untuk biaya tahunan keduanya
2 juta P per F kali 15% kali 2 dapat diperoleh sebesar negatif 1.512.200 rupiah. Ini biaya tahunan keempat sama dengan 2 juta P per F kali 15% kali 4 dapat diperoleh negatif 1.143.600 rupiah. Biaya tahunan keenamnya sama dengan 2 juta P per F kali 15% kali 6 dapat diperoleh negatif 864.600 rupiah. Untuk biaya tahunan ke-8-nya 2 juta P per F kali 15% kali 8 dapat diperoleh 653.800 rupiah. Biaya tahunan ke-10 sama dengan 2 juta P per F kali 15% kali 10 dapat diperoleh negatif 494.400 rupiah. Dan untuk biaya tahunan ke-12-nya 2 juta P per F kali 15% kali 12 dapat diperoleh negatif 373.800 rupiah. Dan untuk nilai sisanya 3 juta P per F kali 15% kali 12 maka dapat diperoleh sebesar 560.700 rupiah. Untuk NPV-nya 560.700 rupiah dikurangi 29 juta dikurangi 34.060.000 rupiah dikurangi 1.512.200 rupiah dikurangi 1.143.600 rupiah dikurangi 864.600 rupiah dikurangi 653.800 rupiah dikurangi 494.400 rupiah dikurangi 373.800 rupiah dan dapat diperoleh sebesar negatif 67.542.200 rupiah. Selanjutnya adalah cash flow annual worth mesin A. Untuk P-nya 45 juta, I-nya 15%. Maka diketahui mesin A P 45 juta, A-nya 8 juta, A3 2.500.000, F-nya 5 juta, N-nya 12 tahun, dan I-nya 15%. Ditanyakan adalah annual worth. Maka harga belinya 45 juta, A per P kali 15% kali 12. Maka dapat diperoleh hasilnya negatif 8 juta 333.250 rupiah. Dan untuk biaya taruhannya sebesar negatif 8 juta. Untuk turun mesin tiap 3 tahunnya sebesar negatif 720.000 rupiah. Dan untuk nilai sisanya sebesar negatif 172.500 rupiah. Maka untuk annual worth mesin A-nya dapat diperoleh sebesar negatif 16.850.000 rupiah. Selanjutnya cash flow annual worth mesin B. Untuk P-nya 29 juta, untuk A-nya 9 juta, maka diketahui untuk mesin B, P sama dengan 29 juta, A-nya 9 juta, A2-nya 2 juta, F-nya 3 juta, N-nya 6 tahun, dan I-nya 15%. Maka harga beli sama dengan 29 juta A per P kali 15% kali 6. Maka dapat diperoleh negatif 7.661.800 rupiah. Untuk biaya taruhannya sebesar negatif 9 juta. Dan untuk turun mesin tiap 2 tahunnya sama dengan 2 juta
A per F kali 15% kali 2. Maka dapat diperoleh negatif Rp930.000. Dan untuk nilai sisanya 5 juta. A per Untuk nilai sisanya sama dengan 5 juta. A per F kali 15% kali 6. Dapat diperoleh negatif Rp342.600. Maka nol word mesin B-nya dapat diperoleh sebesar negatif Rp17.249.600. Jadi yang dipilih adalah mesin B karena lebih murah daripada mesin A. Berikutnya soal keempat. Suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Untuk cash flow-nya tahun pertama 250 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 100 juta. Dan untuk kumulatif cash flow-nya tahun pertama 250 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, dan tahun keempat 700 juta. Yang dapat diketahui A sama dengan 500 juta, B-nya 450 juta, dan C-nya 600 juta. Dan untuk N-nya N plus 1, maka tahun kedua tambah 1 sama tahun ketiga. Jadi N-nya sama dengan 2 tahun. Yang ditanyakan adalah payback periode. Maka N sama dengan A min B per C min B kali 1 tahun. Sama dengan 2 tahun tambah 500 juta dikurangi 450 juta dibagi 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun. Maka dapat diperoleh hasilnya adalah selama 2 tahun 4 bulan. Jadi payback periode dari investasi ini selama 2 tahun 4 bulan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.